10 alasan kenapa TikTok Ads-mu boncos. Halo guys, kembali lagi di channel SkyUp Digital. Oke guys, jadi pada video kali ini aku akan ngebahas 10 alasan kenapa TikTok Ads-mu boncos ya guys. Jadi banyak banget ya di kolom komentar, entah itu yang nge-DM aku personal, itu yang tanya gini, "Bang, kenapa ya bang? Aku udah jalanin TikTok Ads nih, tapi hasilnya kok kurang bagus gitu. Hasilnya kebanyakan boncos kayak gitu ya." Nah, jadi aku coba jabarin ya, ada 10 ya. Ada 10 faktor, ada 10 alasan kenapa sih TikTok Ads-mu itu boncos gitu ya dan nggak menghasilkan profit gitu. Alasan yang pertama adalah target audiens yang tidak tepat. Ketika menjalankan TikTok Ads, itu pasti ada yang ingin kita targetkan. Target market kita itu siapa ya? Segmentasinya itu siapa kayak gitu. Kebanyakan yang terjadi sebagai advertiser ya, pengiklan itu kadang salah tuh ya. Target audiensnya itu nggak tepat gitu, nggak tepat sasaran. Sama lah, ibaratnya kalau misalkan kita mau memburu sasaran ya, misalkan kita mau hunting gitu, mau berburu, kalau misalkan target buruan kita nggak sesuai sama senjata yang kita bawa, ya pasti nggak akan dapat kayak gitu. Nah, jadi sama halnya dengan kita menjalankan TikTok Ads kayak gitu guys. Jadi guys, target audiens itu harus sesuai dengan produk yang ingin kita iklanin kayak gitu guys. Jadi secara demografi ya, jadi di ad group kalau di TikTok Ads itu kita harus set ya, kita harus set segmentasi target marketnya itu, target audiensnya memang sesuai sama produk yang ingin kita jual, ingin kita iklanin di TikTok Ads kayak gitu guys ya. Dari segi usia kayak apa, cocok nggak sih usia segini tuh, misalkan usia 18 sampai 25 misalkan ya, itu dengan produk yang ingin kita jual. Nah, itu harus kita targetin gitu. Produk kita nih misalkan cocoknya cuman di perkotaan gitu ya, udah kita atur dari lokasinya juga di kota-kota besar, bisa kayak gitu guys ya. Tapi enggak mas, aku ini produknya bisa untuk seluruh Indonesia. Nah, tapi saranku ya guys, mending kita cari potensi terbesar ya, lokasi dengan potensi terbesar daripada kita hajar seluruhnya gitu, akan lebih berat gitu sih. Tapi kita tetap perlu yang namanya juga melakukan A/B testing kayak gitu ya, testing. Jadi di lokasi tertentu di Indonesia keseluruhan, terus mungkin di kota-kota besar dan lain sebagainya, itu harus kita testing dulu. Kita harus melakukan A/B testing kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kualitas konten yang rendah guys ya. Jadi kebanyakan orang itu jalanin TikTok Ads ya, ngiklan di TikTok, itu asal ngiklan aja kayak gitu ya, tanpa memperhatikan kontennya. Nah, sebenarnya gini guys, konten itu ibaratnya pintu utama kayak gitu, atau mungkin senjatanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di pintu utamanya itu juga nggak menarik gitu, nggak menarik attention dari target audiens yang kita udah sasar ya dikit banget gitu ada orang yang tertarik dan masuk lebih dalam ke landing page atau ke TikTok Shop kita kayak gitu. Jadi konten untuk iklan itu ada formulanya ya guys. Jadi ada formulanya dan beda dengan konten organik kayak gitu. Nah, kalau bisa ya konten iklan itu juga disesuaikan dengan funnel yang kita tuju kayak gitu. Misalkan nih iklan kita ini iklan prospecting kayak gitu ya. Konten iklannya itu ya sesuaikan dengan fase prospecting itu kayak gitu. Prospecting ini kan orang-orangnya itu masih belum terlalu mature ya, masih belum terlalu paham dengan produk kita apa, value dari produk kita apa. Jadi kontennya juga yang kita buat itu konten-konten yang bisa memberikan message, menyampaikan message dan juga memberikan informasi lebih gitu kepada audiens yang kita sasar kayak gitu. Nah, kalau misalkan funnelnya itu adalah funnel yang bottom of funnel ya guys, yang paling bawah untuk konversi, ya itu bisa konten-konten yang lebih hard selling. Kita di situ kontennya kita berikan gimmick atau mungkin promo dan lain sebagainya, itu nanti tergantung dari strategi marketing yang ingin kita lakukan kayak gitu. Jadi
konten iklan itu harus oke guys ya. Konten iklan harus bagus supaya apa? Supaya banyak orang atau target audiens kita itu tertarik gitu dengan iklan kita, dengan produk yang kita iklanin. Seperti itu guys ya. Yang ketiga, kurang optimalisasi guys ya. Jadi kita menjalankan TikTok Ads itu kita harus optimisasi secara berkala guys. Nggak bisa kita cuman didiemin aja, kita ngiklan setting sekali didiemin gitu, enggak guys. Jadi kita tetap harus evaluasi tiap hari ya, evaluasi tiap minggu, evaluasi tiap bulan kayak gitu. Jadi kita bisa improve lagi nih dari insight yang ada, dari data yang ada gitu ya. Metrik-metriknya kayak apa itu bisa kita improve gitu ke depannya. Yang keempat guys, itu adalah keterbatasan anggaran kayak gitu. Nah, banyak banget nih yang sebenarnya mereka ya, suatu brand itu belum siap gitu ya sebenarnya untuk beriklan, tapi mereka maksa gitu ya, maksa untuk beriklan di TikTok Ads, harapannya untuk menghasilkan revenue atau penjualan yang lebih membludak gitu. Padahal nggak kayak gitu guys konsepnya ya guys. Nah, kalau misalkan suatu produk atau brand itu belum siap, brandingnya belum jadi, secara organik itu juga belum apa ya, belum oke gitu, konten-konten organiknya masih nggak ada sama sekali bahkan gitu. Jadi kalau misalkan anggarannya belum apa ya, masih terbatas, ya sudah fokusnya ke organik aja dulu kayak gitu, nggak usah buru-buru ngiklan guys. Nah, karena itu faktor yang banyak juga kejadian tuh, keterbatasan anggaran. Jadi aku pernah ada yang bertanya, Mas, aku mau ngiklan nih, cuman budgetku itu cuman adanya 500.000 kayak gitu. Wah, itu kan kalau misalkan di TikTok Shop cuman bisa maksimal digunakan selama 5 hari kayak gitu. Nah, itu terlalu sedikit sih kalau menurutku kayak gitu. Karena apa? Karena di dalam TikTok Ads itu kita perlu yang namanya juga testing, perlu juga yang namanya kita evaluasi dari campaign atau iklan yang sudah kita jalanin ya. Nah, itu di fase-fase itu ya kita juga perlu budget gitu ya, perlu budget, perlu anggaran yang nggak sedikit gitu. Nah, lu Mas, tapi kalau misalkan aku anggaran atau budgetnya terbatas gimana? Fokus di organik dulu gitu, atau mungkin kalian bisa cari afiliator ya untuk kolaborasi gitu dulu. Nah, jadi ads ini hanya penunjang kayak gitu. Nah, cuman nih kalau misalkan kalian memang ada budget, itu jauh lebih baik gitu, jauh lebih oke ya, karena ada yang bilang juga gitu bahwa ads itu adalah investasi. Loh, kok bisa gitu Mas? Ya gini, karena kan kita menjalankan ads itu kita punya data atau audiens ya. Kita kan di TikTok Ads atau di Meta Ads dimanapun itu kita bisa buat yang namanya audience, custom audience, lookalike audience. Dan itu kedepannya kalau misalkan udah banyak ya audiens yang kita dapetin, itu bisa menguntungkan kita di depan itu bisa panen gitu, bisa kita gunakan untuk retargeting ya, bisa kita gunakan untuk banyak lah kayak gitu. Jadi keterbatasan anggaran ini kadang juga yang membuat iklan itu boncos kayak gitu ya. Ada juga memang yang dia budgetnya terbatas tapi dia cuan ya. Tapi kebanyakan yang budget dia terbatas, minim banget dia anggarannya, itu kebanyakan boncos kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bisa disiasati dengan memperbaiki produknya, memperbaiki brandingnya dan lain sebagainya kayak gitu guys. Nah, kemudian yang selanjutnya guys, yang kelima adalah kompetisi yang ketat guys ya. Jadi sekarang tuh terutama ya produk-produk yang udah ketat banget, udah di red ocean banget ya, itu kadang kita ngiklanin pun ya itu agak susah kayak gitu kalau misalkan kita nggak punya positioning, kita nggak punya branding yang bagus guys kayak gitu. Contoh apa Bang? Contoh yang selama ini aku pegang juga ya adalah brand skincare guys. Jadi kalau misalkan kalian itu punya brand skincare cuman maklun aja ya, maklun gitu, nggak ada keunikan, nggak ada positioningnya sendiri, itu akan susah gitu. Jadi orang atau audiens itu pasti mereka udah pinter gitu ya, mereka udah bisa membedain nih mana skincare yang apa ya, yang menurut mereka bagus, mana yang enggak kayak gitu. Nah, kalau misalkan standar aja ya skincare yang kita jual, yang kita iklanin standar, nggak ada keunikan, nggak ada positioning yang membedakan brand tersebut dengan brand lainnya, ya orang skip aja gitu, pindah. Orang lebih milih yang udah banyak apa ya, yang secara branding udah bagus, terus udah ada di mana-mana kayak gitu, udah lebih terkenal kayak gitu. Jadi untuk itu ya, kompetisi yang ketat ini biasanya juga menjadi faktor yang membuat
iklan TikTok Ads itu boncos kayak gitu guys. Loh bang, gimana bang kalau misalkan kita udah terlanjur nih, produk kita itu udah red ocean nih, kompetisinya ketat, ya kita harus bisa cari positioning yang pas kayak gitu, atau mungkin kita cari unique selling point yang lain gitu ya, daripada kompetitor-kompetitor kita gitu, supaya ketika kita ngiklan ya di TikTok Ads ataupun mungkin di Meta Ads ya, itu kita bisa stand out kayak gitu guys. Kemudian yang keenam adalah kualitas landing page atau TikTok Shop yang buruk ya guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian ngiklan di TikTok Ads itu menggunakan landing page, biasanya faktor yang menjadi penentu adalah di landing page yang buruk itu yang akan membuat iklan kita itu kebanyakan boncos guys ya. Apalagi landing page-nya itu rumit gitu, susah dipahami, terlalu bertele-tele, nggak menarik sama sekali, itu yang akan membuat iklan kita boncos gitu. Sama halnya kalau misalkan kita arahkan ke TikTok Shop ya, TikTok Shop kita kurang menarik dari segi foto, dari deskripsi kurang jelas, terus dari segi review nggak ada sama sekali, penjualan nggak ada sekali, tentu lebih susah gitu, lebih berat, dan itu biasanya membuat menjadi faktor TikTok Ads kita itu mengalami suatu keboncosan kayak gitu guys. Kemudian yang ketujuh adalah kurangnya pemahaman tentang platform guys ya. Jadi pemahaman tentang cara kerja TikTok itu sebagai platform iklan itu harus diketahui dulu kayak gitu ya guys. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan nih strategi iklan dengan kebiasaan pengguna TikTok gitu. Jadi biasanya tuh gini, sebagai pengiklan juga kurang paham dari platform yang kita gunakan, terutama dari TikTok. TikTok ini gimana sih cara mainnya gitu. Jadi beda guys, dari TikTok atau mungkin Instagram itu beda gitu. Karakteristik audiensnya juga beda guys gitu. Kalau TikTok ini kan dia platform untuk distribusi konten ya guys. Jadi kontennya pun yang dibuat harus beda kayak gitu. Kemudian yang ke-8 adalah kualitas produk atau layanan yang buruk guys ya. Ya itu pastilah guys ya. Jadi kita sebagai yang biasanya sering kena iklan itu kadang juga lihat ya dari produknya dulu. Nah, iklannya bagus tapi produknya kurang ya nggak ada yang beli guys gitu. Jadi pastikan produk yang kita iklanin itu juga bagus ya guys. Kayak gitu. Produknya ini harus ada istilahnya harus winning kayak gitu lah. Winning ini bisa dikatakan dia itu unik, atau mungkin dia itu memang adalah produk solusi ya, memberi solusi, dan juga mungkin dari segi kualitasnya itu memang bagus kayak gitu. Jadi ada yang bilang juga kan marketing terbaik adalah dari produk itu sendiri kayak gitu guys. Nah, makanya dari itu guys kita harus lihat dulu nih produk yang kita iklanin ini udah oke apa belum kayak gitu. Jadi jangan sembarangan nih. Misalkan kita cuman beli di pasar, kita mau ngiklanin itu ya agak susah guys gitu. Apalagi yang sudah ini ya, yang di sekitar kita udah ada, di toko-toko sekitar kita udah ada, kita mau iklanin ya agak susah kayak gitu. Jadi dari produknya sendiri itu harus unik, harus menyelesaikan masalah orang, menjadi solusi, dan juga dari segi kualitas itu memang oke kayak gitu guys. Nah, kemudian yang ke-9 adalah gangguan tren guys ya. Jadi selama 1 tahun gitu itu ada tren-trennya guys ya. Jadi ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu ada tren-trennya sendiri gitu. Nah, terus juga ada momen-momen tertentu, misalkan di Ramadan, terus juga di tanggal-tanggal kembar kayak gitu, itu adalah yang menjadi momentum-momentum tertentu gitu. Dan selama periode tertentu kadang itu ada yang namanya gangguan eksternal kayak gitu. Jadi faktor-faktor perubahan tren itu adalah salah satu yang menjadi permasalahan yang menyebabkan TikTok Ads itu menjadi boncos kayak gitu guys ya. Nah, kemudian nih guys, yang ke-10 adalah ketidakcocokan platform kayak gitu guys. Jadi setiap platform itu memiliki keunikan dan audiens tertentu kayak gitu. Nah, misalkan gini nih, produk yang ingin kita jual adalah produk-produk terkait dengan orang-orang lansia misalkan gitu. Tapi kita ngiklannya itu di TikTok gitu ya. Itu kadang agak susah juga ya, karena di TikTok itu lansianya itu jauh lebih sedikit daripada Gen Z dan juga milenial kayak gitu guys. Nah, mungkin akan lebih baik kalau misalkan produk-produk dari lansia ini kita iklaninnya itu di Facebook kayak gitu. Itu masih oke. Nah, hal-hal kayak gitu guys, platform ini juga harus kita cocokin ya dengan audiens yang ada di situ kayak gitu guys, supaya
TikTok Ads yang kita jalanin itu profitable dan nggak boncos kayak gitu guys. Nah mungkin itu ya 10 alasan dan faktor-faktor yang membuat TikTok Ads yang kita jalankan itu boncos kayak gitu guys. Tapi tetap kita harus melakukan analisa ya, kita harus testing, kita harus evaluasi dari data yang sudah ada kayak gitu guys ya. Oke guys, itu dulu sih mungkin dari aku untuk video kali ini ya guys. Dan jangan lupa buat subscribe ya, buat like kalau misalkan video ini menarik buat kalian. Jangan lupa juga komen kalau misalkan ada pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa share ya sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya pada ngerti gitu ya. Nah, sekian dulu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan salam sukses guys.